Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Aulia di kelas 12 FL 1. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Samudra Pasai dan juga ini untuk ujian praktek sejarah Indonesia. Let's go. Oke, kita mulai. Kerajaan Samudra Pasai. Berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Pertama, sejarah mencatat Kesultanan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang eksis sejak abad ke-13 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Berdiri tahun 1267 dan berakhir pada 1521. Samudra Pasai telah merasakan masa kejayaan serta meninggalkan jejak melalui beberapa peninggalan. Letak kerajaannya ada di tengah-tengah dan juga dekat dengan Selat Malaka. Karena Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, dekat Lok Sumawe, Aceh, tak jauh dari Selat Malaka. Jadi dia memang dekat dari Selat Malaka. Menurut Hasan Muawif Ambari melalui tulisan peranan beberapa bandar utama di Sumatera abad 6-17 Masehi dalam jalur sutra melalui tautan terhimpun dalam Kalpatan, majalah arkeologi. Selat Malaka adalah jalur perdagangan ke Persia, Arab, dan India dan Cina. Jadi Selat Malaka ini bakalan jadi tempat untuk perdagangan. Makanya ini bakalan mungkin kemungkinan Samudra Pasai ini jadi kondisinya tuh bakalan di lingkungan perdagangan karena dia tuh dekat dengan Selat Malaka, itu lautan, karena lautan ini bakal jadi tempat perdagangannya. Jadi kondisi lingkungan yang dekat dengan laut, ya kan, dekat dengan laut, maka kerajaan Samudra Pasai memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menjadi pusat dagang. Banyak saudagar dari berbagai negeri, baik di wilayah Nusantara maupun bangsa-bangsa asing yang singgah berniaga. Raja-raja yang pernah berkuasa. Yang pertama, paling utama yang adalah Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh adalah raja pertama yang menduduki Kerajaan Samudra Pasai. Berkuasa kurang lebih dari 1290 sampai 1297 Masehi. Raja yang kedua adalah Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, adalah raja kedua yang menduduki Kerajaan Samudra Pasai. Berkuasa kurang lebih dari tahun 1297 sampai 1326. Raja-raja yang pernah berkuasa yang ketiga adalah Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. Adalah raja ketiga yang menduduki Kerajaan Samudra Pasai, berkuasa kurang lebih pada tahun 1326 sampai 1345 Masehi. Yang keempat adalah Sultan Mansur Malik Al-Zahir, adalah raja keempat yang menduduki Kerajaan Samudra Pasai, berkuasa kurang lebih pada tahun 1345 sampai 1346. Adalah yang kelima, karena raja yang pernah jadi Kerajaan Samudra Pasai itu mempunyai 12 raja yang menduduki Kerajaan Samudra Pasai ini. Yang kelima ini ada Sultan Ahmad Malik Al-Zahir. Adalah raja kelima yang menduduki Kerajaan Samudra Pasai, berkuasa kurang lebih pada tahun 1346 sampai 1383. Ada 7 raja lagi yang ikut serta pun. Ada Sultan Zainal Abidin Malik Al-Zahir, ada Sultanah Nahrasiyah. Ini ratu satu-satunya yang jadi ratu di Kerajaan Samudra Pasai. Yang ke-8 ada Sultan Abu Zaid Malik Al-Zahir, 9 Sultan Mahmud Malik Al-Zahir, 10 Sultan Zaid Al-Abidin, 11 Sultan Abdullah Malik Al-Zahir, yang terakhir Sultan Zain Al-Abidin.
Daerah kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai adalah wilayah kekuasaan Kesultanan Samudra Pasai pada masa kejayaannya, terletak di daerah yang diapit oleh dua sungai besar di pantai utara Aceh, yaitu Sungai Pesangan dan Sungai Pasai. Daerah kekuasaan Kesultanan Samudra Pasai tersebut juga meliputi Samudra Gedong, Aceh Utara, Melaboh, Biren, serta Rimba Zrem, dan Semerlang atau Perlak. Komoditas dan barang yang diperjualbelikan. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan yang penting di kawasan itu. Dikunjungi oleh para saudagar, komoditas dan barang yang diperjualbelikan. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu. Dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Sebagai bandara perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Ini akan ada di peninggalan. Ayo kita lihat. Proses runtuhnya kerajaan Samudra Pasai. Pertama ada Sultan Malik Az-Zahir mempunyai perilaku buruk pada masa kepemimpinannya. Gosip dalam lingkungan istana dengan cepat sampai ke putranya sendiri, yakni Tuan Beraim. Ia berniat menjaga kedua adik perempuannya, namun malah nahas. Putra sulungnya diracuni hingga nyawanya melayang. Menambahkan, kedua adik Tuan Beraim bapak bunuh diri dengan cara yang sama seperti kakaknya. Wah. Kendati tiga anaknya sudah mati akibat ulah bapaknya sendiri, tidak membuat Sultan ini berubah menjadi lebih baik dan terus berperilaku buruk. Putra keduanya, Tun Abdul Jalil, hendak menikahi seorang putri dari Majapahit, yakni Raden Galuh Gemerencang. Raden Galuh Gemerencang dan pihak Majapahit yang tidak mengetahui tragedi tersebut tiba di Samudra Pasai. Di sana, ia mendapatkan kabar buruk bahwa calon suaminya dibunuh oleh orang yang akan menjadi mertuanya sendiri. Putri Majapahit ini, anaknya, bunuh diri dengan cara yang sama seperti orang yang dikasihinya. Seperti Raden Galuh ini, karena dia mungkin saking sayangnya dengan Raden Galuh ini, dia juga ikut bunuh diri seperti dia. Lanjut, ada 5. Hayam Wuruk selaku Raja Majapahit menitahkan Patih Gajah Mada untuk menyerang Samudra Pasai. Menurut Slamet Muljana dalam runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha, Hindu Jawa, dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara, terungkap bahwa Majapahit berhasil membuat musuhnya kewalahan. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir melarikan diri karena dia adalah target utama yang dicari-cari. Yang terakhir ada peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Pertama, dirham ini selaku menjadi mata uang utama di kerajaan. Ada cakradonya, ada naskah surat Sultan Zainal Abidin, ada stempel kerajaan, nisan Sultan Malik Al-Saleh, dan nisan Sultanah Nahrasiyah. Alhamdulillah sudah sampai penghujung. Hanya sedikit yang bisa saya jelaskan tentang kerajaan Samudra Pasai ini. Sebenarnya mungkin masih banyak lagi, apalagi proses pembangunannya yang lebih baik atau pas proses keruntuhannya itu sangat banyak ya. Tadi masih ada beberapa kemungkinan yang proses runtuhnya itu masih ada tahap-tahapnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.